Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat kerja di rumah aja official. Oke, di kesempatan kali ini mungkin sempat terputus ya karena rencananya saya akan membuat video kemarin, cuman keadaan badan kurang fit ya. Jadi saya undur dan hari ini saya membuat videonya bagaimana caranya untuk membuat kripto dompet di aplikasi Pi. Nah, jadi untuk aplikasi ada dua. Yang pertama itu Pi Browser dan Pi Network. Dimana kalau Pi Network itu untuk menambang, kemudian yang di Pi Browser ini membuat wallet ataupun dompet di cryptocurrency Pi-nya itu sendiri. Terlebih dahulu untuk sobatku semua silahkan download terlebih dahulu untuk aplikasi Pi Browsernya. Kalau yang belum tahu sudah saya sediakan kolom deskripsi untuk linknya, silahkan diklik kemudian di download. Nah, setelah di download kemudian kita buka, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan awal seperti ini ya. Ketika kita membuka, maka kita akan ditampilkan dengan suguhan awal seperti ini. Nah, ketika setelah ditampilkan dengan suguhan ini, silahkan diklik bagian welcome Pi. Oke, kemudian kita hapus ya. Oke, setelah dihapus kemudian kita ketikkan atau searching dengan kata wallet Pi seperti ini. Wallet titik pi seperti ini ya. Kita ketikkan dengan wallet Pi. Nah, nanti kita akan disuguhkan dengan tampilan berikutnya. Kita untuk melakukan login untuk membuat dompet ataupun frasa sandi di Pi Network. Nah, ini fungsinya ini untuk menyimpan aset kita setelah mainnet nanti di dompet cryptocurrency Pi. Nah, jadi untuk sobat-sobatku semua, selamat juga yang baru menemukan channel ini ya, yang sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa ya ditekan tombol loncengnya, karena nanti saya akan mengupdate tentang informasi-informasi terbaru tentang Pi Network. Nah, setelah kita klik hal yang seperti tadi ya, kemudian kita harus login terlebih dahulu ke Pi browsernya. Nah, berhubung kemarin di video sebelumnya saya telah membuat tentang bagaimana caranya untuk mendaftar di Pi Network. Nah, jadi kita sekarang membuat untuk frasa sandinya. Nah, kemarin saya membuatnya dengan nomor phone atau nomor handphone, dan kemudian kita akan login di aplikasi Pi browsernya dengan nomor handphone lagi seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita pilih untuk bahasanya, bukan bahasa tetapi untuk negaranya, wilayah negara. Oke, Indonesia. Nah, ini plus 62, kemudian kita masukkan untuk nomor handphone yang telah kita daftarkan kemarin. Ya, 0858 0858 6332 kemudian 99 688. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik go. Oke, klik go. Nah, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Oke, sebelumnya akan ditampilkan dengan suguhan ini ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, ketika memang sudah disuguhkan dengan tampilan seperti ini, setelah kita memasukkan nomor handphone tadi, kemudian kita dimintai untuk memasukkan password. Nah, di mana password ini sebagai example kemarin, ini bukan merupakan akun utama. Jadi saya tidak membelurkan ya, langsung aja untuk kata sandi. Kapital terlebih dahulu, Dadan. @123. Oke. Setelah kita memasukkan nomor handphone, kemudian kita memasukkan kata sandi, maka kita akan ditampilkan dengan suguhan seperti ini ya. Kemudian kita klik tutup. Ya, ini kita memasuki di Pi browsernya seperti ini. Oke, kemudian kita klik bagian tombol ini ya. Kita klik bagian logo Pi. Setelah kita masuk, kemudian kita klik tombol bagian Pi yang ini tadi.
Nah, setelah itu kita mengklik bagian Wallet Pi. Yang ini ya, Wallet Pi tadi. Nah, kemudian di sini ada muncul keterangan, hasilkan dompet tes Pi Anda, jangan menekan tombol kembali sampai Anda menyelesaikan seluruh proses. Hasilkan dompet, kemudian dompet Anda secara teknis dapat menyimpan banyak aset. Saat ini akan diberikan 100 tes Pi oleh tes, kemudian hanya untuk penguji ketika jaringan Pi mencapai tahap 3 mainnet. Dompet ini dapat menyimpan Pi Anda yang sebelumnya di dalamnya. Uji Pi bukan Pi nyata. Nah, jadi ketika memang kita membuat dompet ini, kita akan diberikan saldo tes Pi. Nah, jadi kita klik ini, hasilkan dompet, kita tunggu sesaat ya. Nah, kemudian di sini muncul dompet Anda berhasil dibuat. Simpan frasa sandi Anda. Ini membuka kunci dompet Anda, jaga kerahasiaannya. Nah, jadi ini untuk frasa sandinya seperti ini ya. Ini sengaja saya tidak blurkan karena ini adalah akun fake ya. Nah, kemudian setelah itu salin frasa sandi Anda dan simpan di tempat yang aman. Kita klik bagian salin. Oke, disalin ya, sudah. Oke. Setelah itu kemudian kita klik bagian ini, saya sudah menyimpan frasa sandi saya. Kita baca terlebih dahulu untuk keterangannya. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah menyimpan frasa sandi saya dengan aman di tempat lain. Ini akan menjadi terakhir kalinya kami menunjukkan frasa sandi Anda. Tidak ada orang lain selain Anda yang mengetahui hal ini. Jadi Anda harus menyimpan dengan aman. Jika Anda kehilangan semua tes Pi yang disimpan di dompet Anda tidak akan dapat diakses selamanya. Kami tidak memiliki salinan frasa sandi Anda. Nah, jadi ini untuk frasa sandi ini tidak ada pemulihan ya. Walaupun kita mau bagaimanapun ini tidak ada pemulihan sama sekali. Ketika memang kita lupa, maka hanguslah saldo yang ada di dompet cryptocurrency Pi ini. Nah, setelah kita klik salin, kemudian klik saya sudah menyimpan frasa sandi. Nah, kemudian setelah kita sudah mengklik hal tersebut, selanjutnya kita menyimpan frasa sandinya yang tadi di tempat yang aman. Contohnya saya akan menyimpan frasa sandi tersebut di tempat yang aman ya. Misalkan saya akan menyimpannya di pesan. Oke, next ya, sempat terputus karena mungkin memori tempat penyimpanan dari video ini penuh ya. Biasa HP-nya HP di bawah rata-rata. Oke, next setelah kita menyimpan untuk kata sandi tersebut ya, kalau saya ini ingin menyimpan frasa sandinya yaitu di SMS seperti ini. Dan mungkin untuk teman-temanku semua mungkin boleh di print ya. Jadi simpan di tempat, kemudian screenshot dan di print. Kalau bisa di laminating sekalian ya. Kita bikin frasa sandi langsung ya. Nah, setelah ini sebelumnya belum disimpan ya, jadi saya akan menyimpan terlebih dahulu untuk Pi-nya ini. Nah, jadi misalkan saya akan mengirim ke nomor ini. Oke, nah setelah itu kita klik tempel dan setelah itu kita klik kirim seperti ini ya. Nah, inilah merupakan frasa sandi dari Pi browser. Nah, kalau sudah seperti ini silahkan di screenshot. Bagaimana caranya kita mengamankan untuk dari menyimpan frasa sandi ini di tempat yang aman. Boleh di print, mungkin disimpan di lemari ataukah di laminating, itu lebih baik ya, karena nanti takutnya hilang atau bagaimana. Bikin 3 atau sampai 5 lembar ya di print. Oke, nah setelah itu setelah kita menyimpan frasa sandinya, kemudian kita login dengan mengopi untuk alamat frasa sandi yang tadi. Kemudian kita tempelkan. Nah, kemudian kita klik untuk buka kunci dengan frasa sandi. Kita klik untuk ini. Oke, nah setelah itu maka akan ditampilkan dengan suguhan awal seperti ini. Alamat dompet Anda ini adalah identitas Anda di Pi blockchain public key. Nah, jadi kalau untuk public key ini ya, ini public key ini ya yang saya salin ini
ya. Ini adalah nomor rekeningnya. Ibarat bank, ini adalah nomor rekening. Ini boleh dipublikasikan atau dikirim karena ini adalah nomor rekening. Nah, kemudian setelah itu kita baca untuk berikutnya, prevensi privasi. Dapat mencari nama pengguna di rekomendasi. Nah, kemudian setelah itu kita klik untuk lanjutkan. Kalau misalkan mau dibaca supaya paham, silahkan. Untuk catatan yang di bawah ini seperti blockchain publik lainnya, semua transaksi dapat dilihat secara publik di PyTestN. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kita tunggu sesaat. Nah, maka untuk dompet dari cryptocurrency Pi ini tampilan seperti ini, simple dan sederhana, padat ya, seperti ini. Nah, saldo, kemudian sini ada saldo 100 tes Pi. Nah, jadi ini saldo fake ya. Jadi ini saldo bohongan dan ini saldo belum memiliki nominal harga. Nah, jadi ketika memang nanti sudah mainnet, maka saldo untuk tes Pi ini akan di setting ulang menjadi 0 dan akan diubah atau didistribusikan. Akun utama mining kita akan didistribusikan ke dompet Pi yang ini, seperti ini. Nah, jadi untuk berikutnya di sini ada catatan penting. Uji Pi yang telah Anda tambang melalui aplikasi Pi. Tes Pi hanya untuk tujuan pengujian transaksi di PyTestN dan tidak mengandung nilai apapun. TestN akan diatur ulang secara berkala sebagai bagian dari pengujian yang juga akan mengatur ulang saldo tes Pi Anda. Nah, jadi ini saldo fake. Oke, setelah jadi ya, ini setelah jadi saya ulang kembali karena tadi sempat terputus ya, terputus 2 kali. Nah, jadi untuk selanjutnya catatan penting, uji Pi ini hanya bohong-bohongan. Jadi ini saldo fake ya, saldo yang memang bisa disetting ulang ketika nanti mainnet ya. Ini akan bisa hilang nantinya. Nah, jadi itu mungkin sekedar informasi bagaimana caranya untuk membuat wallet di Pi Network. Nah, jadi untuk sobat-sobatku semua, nanti akan saya buatkan lagi video tentang bagaimana caranya untuk mengirim dan menerima Pi di aplikasi browser ini. Next video, terima kasih dan jangan lupa semangat untuk klik petirnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.